Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil dengan NIM 60 200 124 117 dari kelas E. Saya akan menjelaskan mengenai logika proposisi. Yang pertama, pengertian dari logika proposisi. Logika proposisi adalah cabang dari logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan proposisi, yaitu pernyataan yang dapat dinilai kebenarannya, baik benar maupun salah. Yang yang kedua, jenis-jenis logika proposisi. Jenis-jenis logika proposisi yang pertama ada proposisi menurut bentuknya. Menurut bentuknya, proposisi diklasifikasikan menjadi dua kategori, tunggal dan menjebuk. Proposisi tunggal adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Misal kalimat contohnya, aku pacaran, adikku tidur. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan lebih dari atau predikat. Misalnya kalimat contohnya, Salwa belajar memasak dan mendengar musik. Yang kedua, berdasarkan sifat pembenaran atau penyangkalan. Berdasarkan sifat pembenaran dan penyangkalan, ada dua jenis proposisi, kategorial dan kondisional. Proposisi kategorial mengacu pada pembenaran atau penyangkalan absolut, pasti benar atau pasti salah. Dengan kata lain, kebenaran terjadi tanpa syarat. Proposisi kategorial. Pembenaran atau penyangkalan proposisi bersifat mutlak, pasti benar atau salah secara definitif, sehingga pembenaran proposisi mutlak tidak bersyarat. Proposisi kondisional mengacu pada proposisi sebagai pembenaran atau penolakan bersyarat atau mungkin pilihan. Misal contoh kalimatnya, jika aku tidak sarapan, maka aku akan kelaparan. Jika Nadia tidur larut malam, dia akan kebangun kesiangan. Ketiga, berdasarkan pengertian yang luas. Berdasarkan pengertian yang luas, proposisi dibagi menjadi tiga kategori, universal, universal umum, partikular khusus, dan singular unik. Proposisi umum universal atau universal, kelausan dengan predikat yang mendukung atau menyangkal semua objek. Tanpa proporsional adalah kata-kata semua, masing-masing, semua seluruhnya. Contoh proposisi umum. Semua siswa harus mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Proposisi partikular atau khusus. Proposisi dengan pernyataan khusus yang menyatakan bahwa objek tertentu adalah bagian dari predikat. Dapat juga dikatakan bahwa proposisi khusus mengungkapkan beberapa aspek. Contoh proposisi khusus. Beberapa mahasiswa di kampus ini merupakan penerima beasiswa. Ketiga, proposisi singular atau unik. Proposisi yang mengungkapkan hanya satu aspek, klausa. Tunggal ditandai dengan kata ini atau itu. Contoh, pohon kelapa ini akan ditebang. Yang keempat, berdasarkan kualitas dan kuantitas. Proposisi berdasarkan kualitasnya. Proposisi positif atau afirmatif merupakan proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Misal, semua orang Eropa memiliki kulit berwarna putih. Proposisi negatif merupakan proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Misalnya, semua orang Afrika tidak ada yang berkulit putih. Proposisi berdasarkan kuantitasnya. Proposisi umum atau universal adalah proposisi di mana predikat mendukung atau mengingkari semua subjek. Misalnya, semua warga dunia harus menolak segala bentuk diskriminasi dan rasisme. Proposisi khusus atau partikular adalah proposisi di mana pernyataan khusus mengiyakan yang sebagian subjek merupakan bagian dari predikat. Misalnya, sebagian besar warga Indonesia beragama Muslim. Bentuk-bentuk logika proposisi. Yang pertama, proposisi kategoris. Proposisi kategoris adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat seperti asa sedang sakit.
Kedua, anaknya yang tinggal di asrama adalah mahasiswa. Ketiga, orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari mereka yang harapkan. Yang kedua, proposisi hipotetis. Proposisi hipotetis adalah proposisi yang antara bagian-bagian terdapat hubungan dependensi atau ketergantungan, obsesi, kesamaan, dan lain-lain. Proposisi hipotetis berdasarkan syarat yang di dalamnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, proposisi kondisional. Proposisi kondisional ialah proposisi yang menyatakan suatu kondisi hubungan ketergantungan antara dua proposisi. Suatu proposisi kondisional biasanya ditandai dengan jika maka, kalau maka, bila maka, apabila maka, andai kata, maka. Contoh, contoh, contohnya, jika hujan turun, maka jalan menjadi basah. Yang kedua, proposisi disjuntif. Proposisi disjuntif adalah proposisi mengandung kemungkinan-kemungkinan atau pilihan-pilihan. Proposisi disjuntif biasanya ditandai dengan satu atau. Perhatikan contoh. Ani atau Ana yang tidak jujur. Proposisi konjungtif. Proposisi konjungtif adalah proposisi yang memiliki dua predikat yang tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Proposisi ini biasanya ditandai dengan tidak mungkin, sekaligus, dan. Contohnya, engkau tidak dapat sekaligus berada di Jakarta dan di Surabaya pada saat yang bersamaan. Yang proposisi disjuntif. Proposisi disjuntif adalah yang dua bagian dihubungkan dengan kata apabila, jika tidak, dan lain-lain. Semua proposisi disjuntif seperti proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula atau penghubung kalimat yang berupa jika dan maka mengubah dua proposisi kategori menjadi permasalahan disjuntif. Kopula dari proposisi disjuntif bervariasi sekali, seperti hidup kalau tidak bahagia adalah susah. Hasan di rumah atau di sekolah. Jika bukan Hasan yang mencuri maka Doni. Tabel kebenaran. Bisa kita bisa kita lihat beberapa contoh tabel kebenaran yang saya tampilkan di sini. Contohnya, P. 7 adalah bilangan genap atau salah. Q. 3 adalah bilangan ganjil atau benar. P dan Q. 7 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil atau salah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.